Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali ya di kebun Minipi, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini pagi hari ya teman-teman, hampir setengah 7 pagi. Tapi sinar mataharinya belum nampak atau belum terlihat ya. Masih agak-agak mendung. Oh ya teman-teman, saya baru saja menyiram tanaman yang ada di kebun atap ini ya. Karena beberapa hari ini tidak turun hujan, jadi saya tetap menyiramnya sehari 2 kali ya kalau misalnya tidak tersiram air hujan, pagi dan sore. Dan beberapa hari ini sebenarnya tidak banyak ya kegiatan saya di kebun atap ini, karena saya hanya menyiram pagi dan sore saja. Dan untuk kegiatan beres-beres dan panen-panen itu tidak saya lakukan ya, karena ada beberapa kesibukan di musim liburan ini. Jadi masih sibuk ya menemani liburan anak-anak. Dan mungkin di pagi ini saya juga tidak akan beres-beres kebun atap dulu ya teman-teman. Mungkin saya hanya ada sedikit panen tipis-tipis dan update beberapa tanaman saja. Oke, kegiatan atau aktivitas apa saja yang saya kerjakan di kebun atap rumah ini, ikuti terus kegiatan saya di kebun atap rumah ini ya teman-teman. Dan sebelum panen tipis-tipis, saya akan update beberapa tanaman terlebih dahulu ya. Mungkin dimulai dari tanaman sawi putih ya teman-teman. Ini sawi putih yang potnya saya simpan tumpang sari dengan mangga cokanan ya. Oke, ini saya turunkan ke bawah terlebih dahulu. Dan untuk daunnya ini belum mulai menutup ya teman-teman, tuh baru sedikit yang menutup ini ya tuh. Sepertinya ini daunnya ada yang busuk ya teman-teman tuh. Pada bagian pucuknya mungkin nanti akan saya gunting atau saya rapikan untuk daun yang busuk supaya tidak menular ke lembaran daun lainnya ya. Dan ini pada bagian bawahnya daunnya lebar. Oh iya, sebenarnya saya juga baru tahu ya. Saya pikir yang hanya mengeluarkan tunas itu hanya tanaman kubis, tanaman brokoli, dan tanaman kembang kol. Tapi untuk tanaman kembang kol saya belum pernah ya melihat ada tunas tumbuh di batangnya. Nah teman-teman, ternyata tidak hanya tanaman yang tadi saya sebutkan saja. Ternyata tanaman sawi putih juga bisa mengeluarkan tunas pada bagian batangnya ya. Ini saya akan perlihatkan tanaman sawi putih yang ada di kebun atap rumah saya ini. Ternyata tuh pada bagian sampingnya ini muncul beberapa tunas ya teman-teman tuh. Tuh ini ya. Mungkin ini bisa di stek ya teman-teman nih. Ada 3 tunas yang muncul pada bagian batang sawi putih ini. Sepertinya ini hampir mirip-mirip dengan tanaman kubis hijau ya. Bisa di stek batang yang tumbuh seperti ini. Tapi ini masih kecil ya teman-teman. Saya tidak akan menyetek batang sawi putih ini terlebih dahulu ya. Mungkin nanti dilihat dulu perkembangannya. Kalau misalnya bagus perkembangannya, mungkin saya akan mencoba menyeteknya. Oh ini nih ya, pada bagian sebelah sini juga ada teman-teman tuh. Tuh 1, ada 3 ya. 1, 2, 3. Oh ini nih 4 nih. Tuh pada bagian dalamnya terhalang oleh daun yang ini ya, daun yang
sudah mulai menguning. Dan ternyata ada lina tunas ya teman-teman nih tuh. Ini agak susah ya memperlihatkannya, mungkin nanti saja sudah jika perkembangannya sudah agak membesar. Saya juga baru tahu ya ternyata sawi putih itu bisa mengeluarkan tunas. Oke, mungkin saya akan menggunting ini ya tuh bagian pucuk daunnya yang membusuk supaya tidak mengenai lembaran sawi putih, daun sawi putih lainnya ya. Oke, ini sudah saya gunting untuk bagian pucuknya yang mengering seperti ini ya tuh. Hanya sedikit ya teman-teman yang saya gunting tuh, seperti ini ya. Ini pada bagian tengahnya sudah mulai menutup ya atau mengkrop. Semoga nanti ini hasilnya bisa bagus ya. Oke, lanjut update tanaman yang lainnya ya teman-teman. Ini akan saya simpan terlebih dahulu di pot tanaman mangga cokanan. Ini sudah saya simpan. Ada kupu-kupu ya teman-teman nih, cantik ya tuh kupu-kupunya. Dan ini tanaman sawi bunga saya ya, nih tuh. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus ya, tapi untuk ini tidak akan saya panen terlebih dahulu. Oh iya, sudah ada yang mulai berbunga ya teman-teman untuk sawi bunganya. Tuh, ini yang di pot talang. Sawi bunganya sudah ada yang mulai berbunga. Selanjutnya ini tanaman buncis ya tuh. Alhamdulillah polong buncisnya sudah mulai agak membesar ya tuh, tapi ini belum siap panen ya teman-teman, masih kecil-kecil ya. Masya Allah, tabarakallah. Serunya menanam di rumah, apalagi kalau misalnya tanamannya sudah mulai berbakti ya, atau bisa menghasilkan seperti ini. Ini belum siap dipanen ya untuk buncisnya. Dan untuk lengkeng ini belum sempat saya tutup ya. Saya juga sedang memesan untuk cover fruit untuk buah kelengkeng merah ini. Alhamdulillah, semoga ini bisa berhasil membesar, bisa sampai panen ya untuk kelengkeng merahnya. Dan ini tanaman buah tin ya, alhamdulillah tuh. Buah tin juga sedang berbuah ya teman-teman nih tuh, buahnya lumayan. Oh iya, untuk yang kuning ini mungkin lebih baik di pruning saja ya untuk daun yang menguning ini. Oke, maaf ya. Oke, saya skip terlebih dahulu ya untuk pruning daun tanaman tinnya tuh. Oke, ini sudah di pruning ya untuk daun tanaman tinnya. Terlihat ya teman-teman untuk beberapa buahnya tuh. Ada bagian sebelah sini juga. Oke. Dan bagian sebelah sini, alhamdulillah ya, ini untuk buah tinnya rajin berbuah ya tanaman tinnya ini, genjah. Saya tidak tahu ini jenis apa, yang pasti ini untuk buahnya berwarna ungu ya teman-teman untuk buah tinnya. Oke, pada bagian sebelah sini ini tanaman alpukat Miki. Ini
saya beli online ya, alhamdulillah tuh. Untuk daunnya lumayan besar ya tuh. Di kebun atap rumah saya ini kebetulan saya memiliki atau punya tanaman alpukat. Itu ada dua ya. Untuk yang ini jenis Mickey, dan untuk yang satunya jenis alpukat aligator ya. Oke, saya tunjukkan ya. Ini tanaman alpukat jenis aligator teman-teman nih. Saya tanam di pot ya. Mungkin tingginya hampir 1 meter. Tapi ini belum berbuah ya. Lumayan lama juga untuk tanaman alpukat. Berbeda dengan tanaman kedondong mini. Saat diadopsi 5 bulan itu sudah bisa berbuah ya. Dan tanaman mangga Irwin dan tanaman mangga cokanan juga cepat berbuahnya. Tapi untuk alpukat aligator ini lumayan lama ya teman-teman untuk berbuahnya. Oke, mungkin saya hanya update beberapa tanaman saja ya, seperti sawi putih, buah tin, buncis, dan tanaman alpukat. Mungkin hanya itu saja ya yang saya update di kesempatan kali ini. Selanjutnya akan lanjut panen tipis-tipis kembali ya teman-teman. Dan ini saya sudah membawa tempat untuk hasil panen kali ini. Seperti biasa ya, saya menggunakan tempat yang ada di kebun atap ini. Tadi sebenarnya saya sudah mau bawa nampan tapi ketinggalan ya, jadi pakai yang ada saja teman-teman. Mungkin yang akan saya panen pertama kali ini, saya akan panen untuk tanaman brokoli ya, karena pertumbuhannya kurang maksimal. Ini akan saya panen saja ya. Daunnya akan saya masak, atau ini nanti enak ya daunnya buat pecel ya teman-teman rencananya. Saya akan langsung potong pada bagian batangnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya sudah tumbuh subur. Oke teman-teman, mungkin untuk panen beberapa tanaman brokolinya akan saya skip saja ya. Yang pasti ini dan sebelah sini akan saya potong tanaman brokolinya. Oke teman-teman, ini saya sudah potong batang bagi tanaman brokoli ya. Tuh nih, seperti buket ya, seperti buket bunga, tapi ini buket tanaman brokoli. Dan rencananya mungkin akan saya ini ya, saya buat pecel untuk daunnya saja, dan untuk batang yang kerasnya ini tidak dimasak ya teman-teman ya, karena keras tuh. Tadi saya juga sebenarnya agak kesusahan ya untuk memotong batangnya ini karena lumayan keras ya teman-teman untuk batang tanaman brokoli ini. Dan saya memotong tanaman brokoli ini atau panen brokolinya 3 batang ya, 3 pohon nih, 1, 2, 3. Yang bagian sebelah sini panen brokoli sudah. Selanjutnya saya akan panen ini kemangi ya teman-teman nih tuh. Nah, saya panen ini rencana. Sebenarnya ini sudah telat panen karena sudah mulai mengeluarkan bunga. Oh iya teman-teman, kalau mau panen kemangi jangan seperti ini ya, jangan telat panen. Karena kalau sudah mengeluarkan bunga ini nanti daunnya suka malah mengecil ya. Tuh, burung ketilangnya ada 3 ya teman-teman tuh. Oke, ini batangnya sudah mulai mengeras. Saya potong dari bagian bawah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini ya teman-teman tuh. Aduh, seperti ini tuh, lumayan ya tuh batangnya. Ini ya tuh sudah mulai meres. Oh ya, ini cabai ada yang kena ya tadi pada saat saya potong kemangi. Oh iya teman-teman, untuk tanaman cabai ini di saya sekarang di musim hujan ini pertumbuhannya kurang maksimal ya tuh. Ini belum saya kasih pesnap lagi, mungkin nanti ya untuk pemberian pesnapnya, tidak sekarang. Selanjutnya saya akan panen kemangi yang ada di pot komposter ini ya tuh. Masya Allah, tabarakallah, ini nutrisinya terpenuhi dari kompos ya tuh, subur pertumbuhannya. Lanjut saya panen dari batangnya saja ya. Oke, ini sudah habis ya untuk kemangi yang ada di pot komposter. Nah, sudah seperti ini. Dan tara, alhamdulillah nih tuh, untuk kemanginya dapat banyak ya teman-teman tuh. Satu ikat besar ya tuh. Ini hanya panen di kebun atap dan hanya menggunakan pot, tapi bisa menghasilkan sebanyak ini ya teman-teman. Menurut saya ini alhamdulillah banyak. Dan rencananya untuk kemangi ini saya akan tambahkan untuk membuat itu ya, pepes ikan asin peda. Rasanya enak ya kalau untuk pepes jika menggunakan kemangi. Rasanya sedap ya teman-teman. Tapi ini tidak akan dimasak sekarang ya untuk kemanginya, karena saya akan memasak atau membuat pecel terlebih dahulu dari daun brokoli. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Makanya untuk yang ingin menanam di rumah, jangan ragu ya teman-teman. Mulai menanam dari yang termudah terlebih dahulu, seperti halnya kemangi. Selain mudah, ini juga wajib ada atau wajib ditanam di kebun rumahan ya teman-teman. Karena untuk kemangi ini saya juga sering menggunakannya. Oh iya, jangan lupa juga kalau untuk memanen kemangi itu jangan sampai telat panen ya. Jangan seperti ini sudah berbunga. Alhamdulillah kalau untuk yang di pot komposter ini tadi belum berbunga ya. Oke teman-teman, lanjut saya akan panen ada bayam hijau, bayam liar sepertinya ya, karena berbeda dengan biasanya yang saya panen itu. Ini tumbuh di pot komposter ya untuk tanaman bayam liarnya. Nih untuk tanaman bayam liarnya tuh, Masya Allah, tabarakallah. Ini malahan tumbuh tuh, tidak saya tanam nih, malah menyempil di pot ya. Ini tuh di pot komposter. Ini tumbuhnya jumbo ya teman-teman nih untuk bayamnya. Tuh, sudah mulai berbunga. Ini harusnya jangan sampai seperti ini ya. Oke, lanjut saja. Saya akan potong bagian bawahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tuh, kalau ini kan bayam hijau. Kalau yang ini sepertinya dari warna daunnya berbeda. Ini bayam liar ya. Tuh, hijaunya lebih pekat. Alhamdulillah ya teman-teman, tuh berkebun di rumah itu selalu menyenangkan ya. Nah ini alhamdulillah untuk bayamnya ini lumayan ya, bisa dapat semangkuk untuk sayur bening, bisa untuk
anak saya yang kecil ya. Ini untuk bayamnya bisa di sayur bening. Kalau untuk saya nih, saya akan membuat pecel. Kalau untuk anak-anak ini ya, akan saya masak sayur bening bayam ini ya. Tuh, alhamdulillah. Sebenarnya masih ada beberapa yang bisa dipanen juga ya teman-teman, tapi menurut saya ini sudah cukup ya. Nih tuh, ini kangkung juga sudah bisa dipanen ya teman-teman, tapi mungkin ini next saja ya, karena sayuran yang saya panen sudah cukup untuk keluarga saya. Tuh, ini juga enak ya, ini nih di sayur nih untuk daun singkongnya. Oke teman-teman, mungkin untuk kegiatan berkebun pagi ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, di pagi hari ini saya bisa panen beberapa sayuran ya. Ada kemangi, bayam hijau, dan brokoli. Oh iya, ini tadi ada cabai juga yang tidak sengaja ini ya ke potek. Oke, alhamdulillah ya, senangnya berkebun. Pokoknya berkebun itu sangat menyenangkan ya teman-teman. Meskipun hanya tanam di pot, tapi alhamdulillah bisa hasilnya bisa memuaskan seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum berkebun, jangan ragu ya, dimulai saja menanam di pot. Dan tentunya menanam dari yang paling mudah ya teman-teman. Seperti bayam dan kemangi ini menurut saya recommended untuk ditanam pemula ya, karena menurut saya mudah ya untuk kemangi ini. Kemangi tidak hanya bisa ditanam dari benih atau bijinya, dari batang yang seperti ini juga, ini nih yang sudah mulai mengeras ini bisa ditanam ya teman-teman, langsung potong dan langsung ditancap. Saya juga pada awalnya saat menanam kemangi itu saya beberapa kali mengalami kegagalan dari benih ya. Nah, kemudian saya beli pecel lele, itu kan ada lalapannya dan ada kemanginya. Saya coba menancapkan batangnya, ternyata alhamdulillah bisa tumbuh dan sampai sekarang ini bisa beranak pinak atau bisa sampai mandiri benih ya untuk tanaman kemanginya. Semoga kegiatan berkebun pagi ini bisa menginspirasi teman-teman dan bermanfaat ya teman-teman. Dan tidak terasa ini sudah hampir jam 7. Tapi cuacanya masih sahdu ya, masih mendung-mendung. Masih agak-agak mendung seperti ini ya, belum cerah seperti biasanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.